Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 3 ayat 24-26. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Allah membangkitkan hambanya. Mujizat terhadap orang lumpuh yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes bukan karena kuasa Petrus, bukan karena kesalehannya, bukan karena ingin mencari pujian, tetapi tulus ingin menjadi saksi atas kuasa dan perbuatan Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes ketika melihat orang lumpuh yang berada di pintu bait Allah meminta belas kasihan, mendekati orang lumpuh tersebut dan menggunakan hal tersebut sebagai kesempatan untuk menyaksikan tentang Yesus. Yesus adalah hamba Allah yang telah dimuliakan. Dia adalah Mesias yang telah dijanjikan mulai dari Samuel dan para nabi. Petrus dan Yohanes hendak menghardik dan menyadarkan orang-orang yang sedang berada di bait Allah bahwa merekalah yang telah menyerahkan Yesus untuk dijatuhi hukuman salib. Merekalah yang telah menolak Yesus dan menghendaki penjahat yang sangat amat itu untuk dilepaskan. Petrus dan Yohanes menyadarkan orang banyak itu agar mereka berubah dan bertobat, agar mereka beroleh pengampunan. Petrus dan Yohanes menyadarkan mereka bahwa mereka adalah pewaris dari janji itu. Allah membangkitkan hambanya yang semakin banyak di berbagai tempat untuk memberitakan kebangkitannya. Jadilah hamba Tuhan dan saksi Kristus yang benar. Menjadi hamba dan saksi Kristus dengan memiliki iman yang berakar pada Kristus, kemudian terus-menerus terhubung kepada Kristus. Dalam menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan untuk bersaksi sebagai saksi-saksi Kristus, Dia memampukan dan membekali kita menjalankan misi Allah itu. Menjalankan misi Allah bukan harus membuat hal yang spektakuler, cukup hanya meneladani apa yang dilakukan Petrus. Dia mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kan kuberi padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Sebagai hamba Tuhan, sebagai saksi Kristus, marilah kita meneladani seperti Petrus dan Yohanes. Dengan kuasa Tuhan, kita dimampukan menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati oleh Tuhan. Siapapun kita adalah saksi dan jalan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kebangkitan Kristus. Kitalah hamba Tuhan yang dibangkitkan dalam setiap keberadaan kita masing-masing. Dan dengan bermodalkan demi nama Yesus yang berasal dari hubungan yang sangat erat dengan Kristus, kita akan dimampukan melakukan hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hindarilah pemujaan diri atas apa yang kita kerjakan. Banyak orang yang takjub dan memuji-muji Petrus dan Yohanes. Tetapi kesempatan itu digunakan untuk memberitakan tentang Yesus yang telah dibunuh oleh orang Farisi, orang Romawi, tentara Romawi. Itulah yang telah menyembuhkannya. Mereka menolak dan mengalihkan pemujaan itu hanya kepada Yesus Kristus. Diri mereka, Petrus dan Yohanes, adalah alat di tangan Tuhan untuk membuat mujizat itu. Dialah yang layak dipuji, artinya Allah dalam Yesus Kristus. Saudara, mungkin saja dalam pelayanan pekerjaan kita mencapai keberhasilan dan dianggap memiliki karisma dan kesungguhan kita atau apapun talenta kita. Tentu kita bangga dengan keberhasilan kita. Tetapi jangan jatuh kepada kesombongan. Mau dipuji-puji
dan dipuja. Ingatlah, kembalikanlah pemujaan dan pujian hanya kepada Tuhan. Lewat keberhasilan dan kemampuan kita, tuntunlah orang untuk mengenal kebenaran dan menerima Yesus Kristus. Pergunakan segala waktu dan kesempatan untuk menyadarkan orang lain tentang Yesus Kristus yang telah melakukan segala sesuatu karena kasih-Nya bagi kita. Peristiwa Paskah membimbing kita kembali dari kejahatan. Sadarlah dan bertobatlah, sebab dengan pertobatan kita akan terhindar dari pembasmian. Bertobat, keluar dari kejahatan-kejahatan, dan bersiaplah menjadi pewarta keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan kehidupan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau membangkitkan kami sebagai hamba-Mu, sebagai saksi atas kebangkitan Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi hamba yang baik dan benar, yang mau bersaksi tentang kebenaran Kristus dari dalam di kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.